apapun keyakinan kalian, tafsir kalian, agama kalian, satu kuncinya. Ini yang disebut dengan moderasi beragama. Kalau kalian meyakini bahwa Tuhan itu satu, yang Islam nih, yang Islam. Kalau kalian betul-betul meyakini kul huwallahu ahad, kalian betul-betul menganggap bahwa Islam itu adalah monoteism, maka kita juga harus meyakini bahwa manusia dimanapun dengan agama yang berbeda-beda, dengan Kristen, dengan Hindu dan Buddha, itu pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya dulu pernah terpapar dengan ajaran-ajaran Ma'alim fil Thoriq ini. Saya meyakini bahwa kalau Islam ingin berjaya, maka Islam harus tegak secara politik. Itu keyakinan saya dulu. Kalau lihat Gus Dur di TV, saya matikan TV-nya. Ini antek Yahudi ini. Saya dulu begitu. Ketika ada orang-orang Islam yang moderat, wah saya matikan TV-nya. Cak Nur apalagi, paling saya benci itu. Nurholis Majid, Allah yarham. Buya Syafi'i Ma'arif, saya ganti channelnya, saya mending nonton yang lain. Itu dulu saya seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha mempelajari semuanya. Saya baca buku kanan, buku kiri, buku tengah, saya baca semua. Das Kapital saya habiskan, L'état de Révolution saya habiskan, Ma'alim fil Thoriq, Jahilatul Qarnil Isrin, saya baca semua. Hingga akhirnya apa? Kepala saya menjadi melting pot dari kesadaran-kesadaran kognitif, bahwa manusia dan takdir-takdir keimanannya ini selalu berbeda. Kalau saya lahir di Meksiko, saya pastikan 1000% saya Katolik. Saya tidak bisa nantang soal hidayah. Ini benar-benar prerogatifnya Allah. Tapi kalau saya lahir di Argentina, saya Katolik deh. Lalu kemudian dengan takdir-takdir kelahiran itu, apakah kita kemudian seolah-olah, oh karena saya Islam, sejak lahir saya Islam, maka saya yang akan paling menghuni surga. Kalau orang yang berbeda dengan saya pasti masuk neraka. Selalu punya niatan-niatan seperti itu. Demikian juga dengan orang yang Kristen, kalau kalian mau percaya. Orang yang Katolik juga begitu kok. Inilah konsep-konsep dasar keyakinan itu. Lalu apakah saya menganggap semua agama benar? Bukan itu konsepnya. Setiap orang yang memeluk agama pasti menganggap keyakinannya paling benar. Persoalannya, apakah dengan menganggap keyakinan saya yang paling benar, apakah saya harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain? Kan nggak harus. Itu adalah kesalahan besar, offsetnya di situ. Dengan mengatakan istri saya cantik, saya tidak harus mengatakan istri orang lain jelek kok. Ini loh analoginya. Maka kemudian Habib Ali Al-Jufri membuat sebuah buku, judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agama. Karena apa? Kelahiran kita dan konsep-konsep keimanan ini berbanding linier. Kita beragama Islam karena lahir dari negara dengan mayoritas Islam dan dari orang tua beragama Islam. Kalau kita ini lahir di negara-negara dengan beragama Hindu misalnya, di India, kita lahir di Jammu misalnya, bisa jadi kita ini Hindu. Atau lahir di Bali, bisa jadi Hindu. Sementara kita tidak pernah ditawarkan mau lahir dari orang tua beragama apa. Tiba-tiba kita lahir brojol Islam, ikut keimanan orang tua, lalu I'm the man, I'm the holder of universe. Ini loh penyakit-penyakit orang yang kemudian menghegemoni keimanan bahwa dia itu adalah pemegang kebenaran tunggal. Makanya kalau kita ingat tulisannya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, saya paling memegang ini. Meskipun Santo Thomas Aquinas ini adalah seorang Katolik, bukunya itu saya habiskan. Saya itu pembaca buku dek. Ya saya nggak jumawa ya. Saya itu 1000 halaman rata-rata per bulan. Saya baca buku itu. Makanya saya merasa I'm feeling free. Saya merasa merdeka dengan berbagai bacaan yang saya baca ini. Saya betul-betul tidak terbolgol oleh keyakinan-keyakinan sepihak. Kata Thomas Aquinas apa? Hominem unius libri. Saya paling takut kalau ada orang baca satu buku lalu dianggap ini adalah kebenaran paling mutlak. Ini loh, bahaya sekali. Kemudian yang saya kisahkan kedua adalah ketika kemarin Densus melakukan penangkapan di Poso sebanyak 22 orang secara serentak di semua sekitar Poso, ada Tojo Una-Una, Ampana, dan juga di kota Poso ada salah satu anak muda yang saya wawancarai.
saya interogasi. Umurnya belum genap 17 tahun. Dia ditangkap karena dia ingin melakukan aksi teror, melakukan latihan-latihan militer untuk naik ke Gunung Biru menggantikan kelompoknya Ali Kalora yang sudah dihabisi. Nah, dari hasil interogasi itu adalah dia ini siswa SMA 1 Poso. Akademisnya bagus, nilainya bagus, punya kecerdasan. Lalu dia keluar dari sekolah itu, dia berhenti. Karena apa? Dia mendapatkan pemahaman bahwa sekolah ini dibangun oleh negara Togut dengan biaya-biaya dari uang riba. Coba. Ini semua adalah negara riba karena ada kelindan perbankan di sini. Coba bayangin tuh. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada seorang mahasiswi Gunadarma yang dia meyakini bahwa karena bank itu adalah riba, lalu semua ini menjadi riba, termasuk jalan aspal yang melibatkan bank, gaji pegawai negeri yang melibatkan bank, sehingga menurut dia KTP pun itu adalah benda haram. Sehingga apa? Dia merasa mengalami keterjepitan sosial, lalu dia nyerbu ke Mabes Polri, bawa airsoft gun, dia bunuh diri di situ, minta ditembak. Namanya Zakiyah Aini, tahun 2020. Temuan-temuan seperti ini kemudian saya mengambil kesimpulan adalah bahwa paham-paham yang seperti ini pada akhirnya memberikan kita kepada dua pilihan. Either kita menjadi orang munafik atau menjadi kita manusia-manusia yang sempit. Ini kesimpulan saya. Kesimpulan saya itu pada akhirnya adalah kita betul-betul harus mempelajari agama itu secara komprehensif. Kalau kita mengharamkan bank, jangan naik pesawat, siapapun. Tidak ada maskapai penerbangan yang membeli lunas pesawat itu. Semuanya nyicil, pakai bunga dek. Jangan naik haji, naik pesawat. Jalan kaki aja. Janganlah kita jadi orang yang hipokrit, yang munafik, mengharamkan sumbernya dari hulu sampai hilirnya kemudian merasa dihalalkan. Ini jangan sampai seperti itu. Konsep usul fikih itu adalah tabi'ut tabi'un. Kalau di atasnya haram, di hilirnya pasti haram. Kalau di atasnya halal, di bawahnya belum tentu halal, bisa jadi haram. Legen, tua, cuka. Halal, haram, halal. Tapi kalau di atasnya haram, ke bawahnya haram semua. Bir sepakat, kita haramkan. Bir ya. Kalau kalian jadi tukang parkir di pabrik bir, haram juga penghasilannya. Itu loh konsep usul fikih. Kalian kalau ingin mengharamkan bank konvensional, apa yang kalian kenakan ini semua melibatkan bank. Kalian akan menjadi munafik semua. Lalu apa antisipasinya? Darul Iftah Majelis Ulama Mesir kemudian menghalalkan bank-bank konvensional ini dengan alasan riba, kita betul-betul mengharamkan itu. Allahu ahallal bai'a wa harrama riba, jelas. Tapi apakah bank konvensional masuk kategori riba? Ini yang diredefinisi ulang. Hukum perbankan itu diharamkan ketika produknya belum ada di abad pertengahan. Ini loh yang perlu redefinisi itu. Yang terakhir, maaf. Yang terakhir adalah pada intinya adalah apapun keyakinan kalian, tafsir kalian, agama kalian, satu kuncinya. Ini yang disebut dengan moderasi beragama. Kalau kalian meyakini bahwa Tuhan itu satu, yang Islam nih, yang Islam. Kalau kalian betul-betul meyakini kul huwallahu ahad, kalian betul-betul menganggap bahwa Islam itu adalah monoteism, termasuk yang beragama lain, maka kita juga harus meyakini bahwa manusia dimanapun dengan agama yang berbeda-beda, dengan Kristen, dengan Hindu dan Buddha, itu pasti diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini tolong kalian rekam. Kalau kalian ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, lalu untuk apa kalian itu bertikai dengan keyakinan dan keimanan itu? Itu loh kuncinya. Itu yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan sekuler, bukan liberal, bukan. Tetaplah kalian dengan keyakinan-keyakinan agama dan tafsir-tafsirnya itu. Satu saja, jauhi kebencian, jauhi kekerasan, jaga nama baik agama masing-masing. Supaya apa? Supaya agama kalian ini tetap menjadi daya tarik. Kalau agama kalian ini lebih identik dengan kekerasan, kebencian, caci maki dan sebagainya,
Jangankan orang yang berbeda agama yang mau tertarik dengan agama kamu, orang yang seagama dengan kamu aja bisa saja meninggalkan agamanya. Orang kalian itu kan udah tahu Kita ya. kita selalu mencatat bahwa ada orang non-Islam masuk Islam. Oh, kita girang banget. Sinead O'Connor masuk Islam. Wah, keren. Marcel Siahaan masuk Islam, keren. Kita hanya menghitung secara statistik orang non-Islam yang mengkonversi agamanya ke dalam agama Islam. Tapi kita tidak pernah mencatat orang Islam yang keluar dari Islam, tidak pernah ada prosesinya, tidak pernah ada statistiknya. Karena KTP-nya tetap Islam, tapi dia sudah menjadi agnostik atau menjadi ateis. Kenapa? Karena Islam selalu digambarkan dengan kekerasan-kekerasan dan kebencian, membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain, sehingga hidupnya seperti pepat dan sempit. Agama bukan tujuannya untuk itu. Agama itu adalah melonggarkan berbagai isi batinnya tanpa menghilangkan konsep-konsep teologisnya, tanpa menghilangkan kehausan spiritualnya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Ini agak sedikit ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena saya yang fakir ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.